Pagi yang cerah dengan diiringi suara mobil perusahaan yang bolak-balik. Pagi hari ini kita akan memeriksa perangkap udang sebanyak 5 yang kita pasang di samping rumah. Perangkap ini biasa kami sebut dengan nama bagang. Tanpa banyak retorika lagi, let's go. Setelah 3 kali bulan dan matahari silih berganti, atau 3 hari kemudian setelah perangkap ini kita pasang, saatnya untuk kita periksa apakah ada makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di air yang terperangkap di dalamnya. Jadi perangkap ini biasa kita pasang di dalam tambak atau karena apabila dipasang di sungai biasa yang masuk hanyalah sampah masyarakat atau emas terapung. Jadi ini adalah perangkap pertama yang kita angkat, yang kita pasang di sudut-sudut tambak. Jadi perangkap ini menggunakan 6 tiang sebagai penopang perangkap agar terpasang dengan baik. Tiang pertama berfungsi untuk menahan jaring tempat lewatnya makhluk air, sementara 5 tiang berikutnya berfungsi untuk menahan setiap sudut perangkap. Setelah perangkap pertama ini kita angkat, ternyata mendapatkan berbagai macam jenis makhluk air. Ada ikan bocik, biasa kami sebut, atau ikan pecuk. Ikan ini predator yang suka menghabiskan udang-udang kecil yang ada di tambak. Ada juga beberapa ekor udang dan beberapa ekor kepiting. Tetapi kepiting tidak memiliki ekor, jadi kita sebutnya apa? Apakah cangkang atau biji? Atau kita sebut saja tuan crab, SpongeBob SquarePants. Jadi ikan dan udang kita taruh di ember biru yang terdapat aerator agar ikan dan udang bisa hidup. Berikutnya kita akan periksa perangkap kedua yang kita pasang. Perangkap kedua ini kita pasang di pinggir jalan. Jadi perangkap atau bagang ini memiliki satu tempat masuk untuk masuknya makhluk air ke dalam perangkap. Tempat masuknya makhluk air ada di tanda panah. Jadi kali ini kita buat konten ditemani oleh keluarga kecil saya, yang dimana tukang kasih pindah-pindah tripod adalah istri atau yang kendalikan HP atau yang di balik layar. Sekalian bantu juga pilih-pilih mana udang, kepiting, dan ikan. Perangkap seperti ini seharusnya diperiksa saat mentari belum terbit, karena apabila mentari sudah terbit seperti saat ini, beberapa makhluk air yang ada di dalamnya telah keluar, atau mereka tidak buta map lagi, yang suka main ML. Bukan making love tapi Mobile Legends. Siapa biasa di sini yang buta map? Ayo ngaku. Gara-gara semalam saya begadang main Mobile Legends, walaupun ada beberapa teman saya buta map, akhirnya saya kesiangan untuk periksa perangkap saya ini, sehingga menyebabkan makhluk air tidak buta map lagi dan keluar dari perangkap. Saran saya saat main Mobile Legends jangan buta map, tapi saat pasang perangkap biarkan makhluk airnya buta map agar tidak keluar dari perangkap. Seperti biasanya saat perangkap ini diangkat, kita mendapatkan beberapa ekor ikan, udang, dan kepiting. Jadi Mr. Crab atau SpongeBob SquarePants yang masih kecil kita akan rilis kembali. Tampak di video ada beberapa yang kita lempar-lempar kembali ke dalam tambak. Itulah si Mr. Crab SpongeBob SquarePants yang kita telah rilis kembali. Selanjutnya kita akan periksa perangkap yang ketiga kita. Tetapi sebelum kita periksa perangkap ketiga, kebetulan di sini ada perangkap kepiting yang telah kita pasang. Jadi kita periksa dulu itu perangkap Mr. Crab SpongeBob SquarePants yang kita pasang. Di sini kita dapat sekitar 5 baby crab kepiting bak, tapi sayangnya tidak terlalu nampak di video karena kamera terlalu jauh. Setelah perangkap kepiting diperiksa, selanjutnya kita akan periksa perangkap atau bagang kita yang ketiga ini. Selain kita ditemani oleh angin sepoi-sepoi yang berhembus dari sebelah sini, kita ditemani pula oleh butiran bagikan salju, tapi bukan salju, dan bukan pula embun di pagi hari, melainkan butiran zat-zat yang dapat merusak tubuh, yaitu partikel-partikel kecil yang biasa kami sebut debu. Bukti nyata dari peribahasa yang biasa orang tua dulu membunuh secara perlahan tanpa menyentuh. Tetapi itulah hidup, kita harus menikmati ada apa, karena disinilah tempat kita untuk mencari nafkah kehidupan sehari-hari. Jadi di saat kita periksa perangkap ini, selain ditemani oleh mamanya, kita ditemani juga oleh 2 bocil kesayangan. Dan di sini kita dapat juga 1 ekor kepiting jumbo yang lumayan besar, bosku. Harganya ini alhamdulillah kalau misalnya 700 gram tembus juga 100 ribuan per ekornya. Kalau begini ada yang biasa lagi teman yang muncul, adakah 100? Selain kita mendapatkan kepiting jumbo kualitas ekspor, di sini juga kita dapat kepiting yang tidak lama lagi memiliki generasi penerus selanjutnya, atau kepiting yang telah menunjukkan telur-telurnya. Jadi biasanya 1 ekor kepiting yang telah menetas seperti tadi itu memiliki bibit kepiting bakau sekitar jutaan butir telur, dan kemungkinan hidupnya kalau misalnya di dalam tambak sekitar 5% saja. Kebanyakan mati, cok. Dari antara semua perangkap atau perangkap kedua yang sebelumnya diangkat, ini adalah perangkap ketiga, dan ini perangkap yang memiliki hasil lebih banyak dari perangkap-perangkap sebelumnya, atau hasil makhluk air yang lebih banyak didapat, kayak ikan, udang, kepiting. Karena ini mungkin musimnya, akhirnya yang kita dapat di sini kebanyakan kepiting bertelur, atau biasa kami sebut CB. Piu-piu cewek. Kita next lagi untuk periksa perangkap keempat kita. Jadi perangkap keempat yang kita periksa ini kita pasang di samping rumah sebelah kiri, dan ada itu warna putih yang melintang, itu adalah pipa air ya bosku. Alhamdulillah beberapa minggu terakhir ini air bersih sudah sampai di rumah juga, jadi kita tidak beli lagi. Karena sebelumnya kita beli air itu dalam 1 minggu 1 kali, atau dalam 1 bulan terkadang 5 kali kita isi tower, atau kita beli dalam 1 towernya itu biasa kita beli 120.000 kawan-kawan. Jadi dalam 1 bulannya itu sekitar 600.000. Wah lumayan juga ya. Dan alhamdulillah sekarang modalkan beli pipa sekitar 600 meter lebih, sumber air tidak jauh lagi, dan kita bisa menghemat 600 per bulan. Dan tentunya air bersih itu mengalir dari salah satu perusahaan yang ada di dekat sini. Itu juga suatu kesyukuran karena adanya perusahaan sehingga ada air bersih, walaupun kita harus terbunuh secara perlahan. Kenapa kasih pergi curhat? Yuk kembali ke topik awal, yaitu kita cek-cek hasil tangkapan dari bagang kelima ini. Dan di sini alhamdulillah kita dapat udang dan sampah. Sementara tuan crab SpongeBob SquarePants masih cili-cili atau kecil, jadi kita rilis kembali. Selanjutnya kita menuju ke perangkap terakhir atau perangkap kelima yang berada di pinggir jalan hauling atau pinggir jalan perusahaan. Di sini kentara perpisahan antara air dan entah apa itu, ada kayak zat-zat apa lagi. Saya menduga itu zat-zat dari perusahaan, tapi ya tidak apa-apalah, karena memang ini tambak milik perusahaan juga. Kembali ke topik awal lagi, jadi perangkap kelima ini yaitu perangkap yang dimana disinilah air yang paling dalam
tempat kita memasang perangkap sehingga sebagian perangkap itu tenggelam ke dalam air. Sehingga kemungkinan terbesarnya disinilah hasil tangkapan dari makhluk air ciptaan Tuhan paling sedikit yang kita dapatkan. Tetapi apapun itu kita harus syukuri, karena semua hanya titipan yang maha kuasa dan kita diciptakan hanya untuk mengelolanya tanpa harus menimbulkan banyak kerusakan kayak yang di sebelahku ini. Dan alhamdulillah di sini kita dapat satu kepiting soka atau kepiting yang dimana semua bagiannya itu lunak dan semuanya dapat dikonsumsi. Jadi kita akan goreng-goreng. Bukan isu politik yang kita goreng, tetapi kepiting yang akan kita goreng. Daripada kita membahas tentang pergerengan nanti piring orang bisa pecah, lebih baik kita spill hasil yang kita dapatkan dari 5 perangkap yang kita pasang. Dan suatu kesyukuran alhamdulillah, dari 5 perangkap atau bagang yang kita pasang, inilah dia makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di air yang kita telah dapatkan atau yang telah kita selamatkan dari tenggelamnya, yang dimana didominasi oleh ikan boci atau ikan lacu-lacu, selanjutnya ikan mujair air payau, dan berikutnya udang. Dimana di sini kita mendapatkan 4 ekor udang sito atau udang tiger yang cukup lumayan besar-besar ya kawan-kawan. Dan selain itu yang lupa kita spill atau video, yaitu makhluk air ciptaan Tuhan yang paling banyak kita dapatkan adalah kepiting bakau atau tuan crab SpongeBob SquarePants. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ikan ini akan kita hidupkan. Jadi kita akan simpan di salah satu wadah yang terdapat aerator sehingga ikan ini akan tetap segar saat dijadikan umpan kepiting bakau. Setelah kita berceloteh banyak hal, selanjutnya kita akan isi lambung tengah dengan mengisi hasil tangkapan yang telah kita dapatkan, di mana di sini terdapat 4 ekor udang sipto atau windu yang telah kita goreng dan 1 ekor kepiting soka atau kepiting cangkang lunak yang telah kita goreng-goreng pula. Jangan heran kalau banyak terigunya karena kita penjual terigu atau kios, bukan terigu yang berjalan yang saya maksud ya.